Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Selamat datang nih buat Colby sama Ikel. Udah datang buat apa? Kita ngomongin apa sih? Gue lupa namanya. Peer counseling ya? Peer counseling. Ya, peer counselor. Peer counselor. Oke, jadi biasalah di awal-awal kita kenalan diri dulu. Kenalin, nama lengkap gue Raden Muhammad Noval Faris Serviadi. Gue biasa dipanggil Noval. Di tim 21, gue SMA di SMA 28 Jakarta. Boleh lanjut ke Colby deh. Yuk, nama gue Izzat Colby Hendrinov, biasa dipanggil Colby. Tinggal di Tangerang Selatan. Sekolah dulu di Man Insan Cendekia Serpong. Gimana, Kol? Serpong. Man Insan Cendekia Serpong. Oh, Incen. Mancen. Iya, Incen. Ya udah ke gue deh. Nama gue Michael Geraldo Nabasa. Gue biasa dipanggil Ikel. Gue dari SMA Negeri 3 Jakarta. Tapi untuk domisilinya rumah gue di Tangerang Selatan, di Bintaro. Oh, jauh dong. Iya, jauh. Jadi gue tiap pagi tuh ya kayak harus naik kereta lah gitu. Oh, naik kereta. Iya. Dari Mana lu Bintaro? Jurangmangu. Di Puri Bintaro gue, Kol. Oh, iya. Lu di mana, Kol? Gue di Ceger. Gue Depok GDC. Oh. Gue deket. Lu lumayan deket sih Mas Manti. Main lah kalau lihat belakang. Bener. Gila. Lu Bintaro cerita dulu kali. Apa tuh? Cerita dulu kali gimana tuh lu bisa dari Bintaro ke Semanti. Nah gini, kan awalnya tuh gue pengen ke 70 kan. Ya. Nah kan dulu kan gue kan SMP di Penabur nih, di Bintaro. Ya. Nah waktu pengen masuk ke SMA tuh gue pengen Jakarta kan. Nah gue pengen pindahin kakak nih dari Tangerang ke Selatan ke Jakarta kan. Nah kan harusnya kan kalau mindahin kakak itu kan paling telat kan kayak Desember gitu kan. Nah gue telat tuh Januari awal gue baru kepindah namanya. Jadinya waktu gue daftar SMA Jakarta, kayak nama gue tuh belum ada di Jakarta, soalnya belum 6 bulan gitu. Dari itu, soalnya Desember gitu kan. Lu mau ikut jalur lokal gitu ya? Benar. Ya. Nah, abis itu gue tuh gara-gara itu, jadi gue kayak nama gue tuh mesti masuk jalur luar kota. Jalur apa sih kalau luar tuh? Jalur luar apa ya? Umum. Nah, jalur yang cuman kotanya cuman kayak 8 orang gitu tuh, ya kan? Iya, kecil ya kemungkinannya. Kecil banget. Nah, habis itu gue kalau misalnya gue mikir kan kalau misalnya nama gue masih di Tangerang Selatan, berarti gue bisa kali daftar ke SMA 2 Tangsel kan? Bagus juga tuh. Munzer. Nah, waktu gue daftar ke Munzer, tiba-tiba nama gue udah di Jakarta. Dia gue juga jadi anggap dari luar juga gitu. Nah, jadi di Munzer gue juga dapet jalur luar. Nah, tapi waktu gue ke Jakarta lagi, nama gue mesti di Tangsel juga gitu. Jadi kayak tabrakan gitu loh. Jadi nama gue kayak nggak jelas lagi di mana ini gitu. Jadi gue kemana-mana jalur lokal. Nah, tadi itu gue pengen masuk 70 kan. Kayak, nah kalau ke 70 ya masih deket lah kan. Kayak Kebayoran doang lah. Dari Bintaro kayak gak lama, kayak paling 20 menit gue nyampe. Nah, terus waktu kalau gue lihat nilai gue tuh waktu NEM tuh kagak masuk. NEM gue tuh 34,8 atau berapa gitu. Kalau 70 jalur dalam gue masuk tuh. Jalur apa? Jalur lokalnya lah. Jalur apa sih namanya? Gue masuk banget gitu kan. Ya. 34 juga gue masuk kalau misalnya lewat jalur lokal kan. Nah, tapi gara-gara gue jalur luar kagak masuk kan tuh, ya udah gue cari yang lumayan bagus lah. SMA 3 dapatnya. Dapat data gue SMA 3. Gue kira tadi SMA 3 di mana kan, gue sama sekali gak tahu SMA 3 kan awalnya. Oh, ternyata di sini tuh. Ya udah gue naik kereta dari pagi tuh. Tapi dulu tuh gue berangkat tuh jam 5:30 gue udah berangkat dari rumah kan. Enggak, jam 5:30 tuh gue udah di kereta tuh. Oh, dulu banget tuh kelas 1 tuh kan. Tapi lama-lama tuh sampai kelas 2 gue kan udah tahu kan keadaannya kayak udah setiap hari. Jadi jam 6 gue berangkat baru gitu tetap nyampe ternyata. Ya, masuk jam berapa sih? 6.30, sama-sama aja lah kayak. Jadi kayak rata-rata orang lah dari jam 6 berangkat kan rata-rata orang kan. Ya jadinya bukan sesuatu beban sih menurut gue, kayak ya udah biasa aja gitu. Berarti lu naik dari Sudimara kan? Naik gini. Dari Jurangmangu. Dari Jurangmangu. Turun di Depok Palmerah. Palmerah. Oh, Palmerah. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ke Tanah Abang lagi kan gue harus pindah kereta terus nunggu lagi kan tuh lama. Kalau Palmerah ntar langsung Sudirman tuh yang jalan gede.
Lalu SMA 3 Depok apa SMA 3 Jakarta sih? Jakarta. Oh, gue kirain Depok aja. Bukan Depok lah. Ya kali ke Depok gue jauh banget. SMA 3 Depok. Jauh banget. Pantesan lu bingung. Kaget gue anjing dari Bintaro ke Depok. Jauh banget buat apa ya? Yang 3 tuh basketnya ya? Basketnya nggak sih? Basketnya Kol. Iya, bener basketnya. Makanya gue juga ikut basketnya kan di SMA 3 tuh. Nah, tiba-tiba gue pengen udah ikut yang lomba gede tuh, DBL tuh. DBL. Udah latihan, udah masuk tim. Tiba-tiba COVID aja, kagak jadi main gue. Lu kelas 10 emang gak ikut DBL? Kelas 10 gue belum ikut. Soalnya kakak kelasnya masih jago-jago banget kan. Definisi kayak jago-jago banget ya. Kelas 1-nya tuh yang main cuma 1 orang apa. Waktu itu waktu angkatan gue. Baru kelas 2-nya tuh gue sempat vakum basket kan. Soalnya lagi malas-malasan tuh gue. Nah, abis DBL kelas 2 baru gue ikut lagi tuh. Gue latihan lagi. Sekarang lu masih lanjut ya tuh basket? Gue terakhir gara-gara COVID gini, awal-awal itu gue sempet main tuh basket sampai sebelum UTBK lah. Setelah UTBK gue udah gak ada main basket lagi tuh. Mainnya itu di mana tuh? Di klub apa? Oh, kalau misalnya kayak di luaran gitu, gue main sama karakter komplek gitu-gitu lah. Komunitas sendiri lah, komunitas sendiri. Oke. Oh iya, gue mau nanya satu hal nih kalau dari lu dari dulu. Itu lu rambut numbuhin dari kapan tuh, Kel? Iya. Jadi tuh nih jadinya sebelum kan Maret kan COVID tuh Maret ya. Iya. Awal mulai semester 2 itu Desember kan? Januari kan? Iya. Jadinya sebelum mulai semester rambut gue udah panjang. Jadinya berarti lu selama pandemi nggak cukur nih? Belum cukur gue. Oh gila. Ini kayak waktu Januari Februari tuh gue udah gondrong tuh di sekolah tuh, sampai di marah-marahin guru-gurunya kan kayak lu potong lu. Terus kan gue awalnya gue udah denger nih kan kayak ada kan waktu kita kan udah dapet berita COVID itu kan udah dari Desember kan. Iya. Yang kasus pertama. Nah itu gue udah kayak wanti-wanti, wah ini kayak bakal nyebar di gede kan, gak usah potong lah gue kan. Bener kan sampai sekarang. Maksudnya temen gue tuh yang gondrong-gondrong tuh ya udah potong ada nyesel, aduh ngapa gue potong ya gitu. Lu gak gerak ya? Apa? Gak gerak lo? Kalau lagi kayak abis mandi gitu sih kagak. Kalau misalnya kayak gue bisa keluar gitu. Kalau tidur aman, soalnya gue ikat gitu kalau ke atas. Kalau tidur gue nyoba panjang itu gue baru potong pas UTBK tuh. Tidur nggak enak gue kayak gerah gitu di lehernya. Terus kalau misalnya pada ke depan ke rambut itu kan males kan. Nah iya kayak gue bergantung banget sama Bando jadinya kayak gue pengen belajar dan pengen makan sekali nggak ada Bando susah banget. Gue pernah nyoba manjang. Baru mandi tuh. Kalau baru mandi kan jadi kayak kemana-mana gitu kan, kayak ke depan-depan itu wah itu ganggu banget dah. Ya. Itu kenapa tadi, Val? Gue juga pernah sih nyoba manjangin, cuma jadinya jelek aja jadi. Lo kalau panjang jatuh gitu nggak? Hah? Jatuh jadinya jatuh. Tapi gue nggak keriting lu, jadi gimana ya? Jadi keriting enggak lurus enggak jadinya. Paling enak yang kayak keriting atau ikal-ikal gitu, Cok. Kayak lu gitu pasti. Kalau kayak gue jadi rambutnya kayak kaku gitu, tapi jatuh jadi gimana ya? Jadi kayak apa ya bilang? Kayak panjang jatuh lah ya kayak. Tapi lurus gitu jatuhnya kan. Mesti diikat, kalau nggak diikat jadinya kocak. Gue malasnya kalau diikat tuh kayak yang nggak suka ya gue diikat. Lebih suka dibiarin cuma kayak ketarik juga kan rambutnya. Gue liat foto-foto gue pas panjang aja kok jelek jadinya. Ada sih kayak yang cocok panjang, ada yang nggak cocok panjang itu ada. Tapi kayak udah pengen potong juga gitu. Gue nggak mau panjangin gue selama kuliah. Udah panas juga Cok. Udah panas. Oke, cukup lah ya intermezzonya, langsung aja nih kita masuk ke topik yang tadi pengen kita omongin. Jadi kita pengen ngomongin apa sih yang pengen kita tuju lah ya selama di kuliah ini. Lu mau ikut organisasi apa, terus nanti kira-kira lu mau ngarah kemana juga nanti begitu lu kerja kita ya, kurang lebih. Siapa duluan yang mau cerita nih? Boleh kali kalau lebih dulu kali. Oke, gue dulu ya. Oke, kalau gitu. Gue tuh beda mungkin sama orang-orang lainnya pengen masuk mesin kan biasanya pada suka otomotif. Kalau otomotif kalau minimal suka motor gitu kan, banyaknya anak mesin. Nah gue tuh ke mesin ini pengen nyari yang bidang energinya gitu kan.
gue pengen kerja di bidang energi, cara konversi energi ke energi listrik gitu-gitu. Soalnya Indonesia ini kan kayak apa ya, manajemen listriknya tuh kan masih ada kurang, kayak belum tersalurkan gitu buat ke seluruh Indonesia. Nah makanya gue pengen kayak bikin manajemen listriknya ini kayak kalau berhasil bakal untungin semua rakyat ya, bisa ke bidang ekonomi, bantuin mereka gitu-gitulah menurut gua. Jadi penting lah kata gua energi ini di Indonesia. Nah kalau buat organisasi selama kuliah mungkin gua bakalan aktif. Gua nggak tahu nih, belum mikirin antara BEM atau IMM, antara dua itu sih gua kayaknya. Soalnya kalau buat ke apa tuh yang satu lagi HM himpunan itulah gitu, himpunan lain gue belum kepikiran tuh. Kalau KPD paling gue yang ini apa sih yang pesawat itu, aeromodeling. Nah air modeling. Nah karena emang gue sebelum pengen masuk mesin UI ini gue target gue pertama gue penerbangan ini FTMD Dirgantara. ITB. Iya jadi Gantara. Nah nggak dapat, nggak rezekinya kan di sini. Ya udah gue bakal kembangin di KPD modeling itu. Berarti nanti lu udah sih, targetnya perusahaan energi lah ya berarti. Iya energi, perusahaan energi gitu. Oke. Kalau menurut gue ya, kalau di Indonesia ini kalau sebenarnya tuh kayak gede banget tau chance-nya gitu, kayak sebenarnya kayak Indonesia tuh bisa jadi kayak negara gede banget gitu, kayak mega country gitu, kayak soalnya kayak energinya banyak banget, kayak daerahnya juga luas, kayak perairannya juga banyak, apalagi kita kayak negara yang selalu kena matahari gitu kan, bisa dimanfaatin kalau bisa. Itu bisa jadi kayak gede banget sih negara kita sebenarnya. Chance-nya gede banget sih kata gue. Bahkan saingan lo di mesin kayaknya bakal dikit sih. Kayaknya rata-rata banyak yang maunya ke otomotif atau enggak manufaktur. Kalau ya. Kayaknya ada beda sih. Kayak dari tadi selama ini kayak otomotif atau apa, ini kayak Ruben, baru gitu. Energi gitu. Ruben no yang paling mobil. Iya, Ruben mobil. Ayal juga mobil, bengkel. Iya, Ayal pengen bikin bengkel kan? Iya, bengkel kan. Bener. Coba Pak, kalau lu gimana nih Pak? Gue ya, dari gue. Kalau gue sih sebenarnya gini, gue masuk mesin tuh nggak otomotif juga sih, gue nggak demen otomotif. Gue lebih suka pengennya ke arah yang manufakturnya gitu sih. Jadi gue sempat ngobrol-ngobrol kan sama sepupu. Nah itu dia emang masuknya pengen masuk ke manufaktur juga. Nah terus gue kayak wah kayak seru juga ya jadi manufaktur, lu bisa jadi manajer pabrik, lu bisa ngerti gimana cara proses manufaktur gitu. Nah sebenarnya juga gue kan pilihannya gue kalau nggak mesin industri lah ya. Jadinya emang udah kelihatan arahnya gue pengen ke industri yang berhubungan sama mesin jadinya. Jadi nggak apa-apa sih masuk mesin. Berarti kan gue bisa lebih paham juga jadinya. Kalau misalkan ada mesin yang rusak nanti, kalau misalkan gue masuk industri kan gue jadi mesti nanya lagi kan sama orang yang mesin gimana. Tapi kalau gue mesin gue bisa tahu sendiri langsung. Gitu aja sih. Kalau buat industri itu lebih ke sosial ya? Ya lebih ke ya itunya lah kayak finansial, terus kayak psikologinya gitu. Gue yang gininya aja bagian teknisnya lah gue. Terus kalau buat apa tadi kayak organisasi, gue dari dulu gue pengen coba sih yang namanya BEM atau enggak IMM. Tapi gue nggak mau sampai ke universitas, gue rencana pengen sampai ke fakultas aja kalau bisa. Kalau buat KPD gue karena emang nggak tertarik sama yang kayak gitu Pak, otomotif segala macam. Tapi sementara banyaknya otomotif, paling gue tertariknya sama yang ini, yang apa sih namanya, SME nggak sih? Yang tentang ini, ya kan SME kan ya? Yang sama Amerika Serikat itu ya, sama luar itu kan? Yang kayak gitunya paling sih. Main juga ngelatih bahasa Inggris kalau misalkan gue ikut. Oh, ASME. Ya itu. Yang dijelasin Prof Yuli kan? Iya. Lu gimana, Kel? Kalau gue ya, jadi sebenarnya gue tuh untuk mesin tuh gue kayak masih buta gitu. Kayak yang bener kayak dibilang kayak Bang Ojan kemarin, kayak mungkin kita mikir itu mesin tuh awalnya ya kayak otomotif gitu kan. Iya. Ternyata malah otomotifnya yang dikit kan.
Nah, gue juga baru tahu nih kemarin. Gue kira emang otomotif kayak motor atau mobil atau apa gitu kan. Ternyata kagak sama sekali kan. Gue juga baru kaget kan kemarin. Ya udahlah. Tapi kalau mikir-mikir sih kayak belajar tentang fluida gitu-gitu sebenarnya gue masih suka-suka aja sih. Nah, abis itu kalau misalnya untuk prospek kerjanya ya, mungkin gue belum tahu kayak kemana-mananya. Jadinya kayak yang kemarin dibilang Bang Ojan kemarin tuh kayak kita tuh harus kayak gue lebih membentuk pola pikirnya gitu kayak mindset lu kan kayak kemarin Bang Ojan kan kita bilang mindset kita kan masih belum bener kan sebagai BTM. Nah gue kayak lebih pengen ngebentuk mindset itu. Nah habis itu mungkin gue ngelanjutin kayak S2-nya gitu. Jadi S2 tuh gue bener-bener definisi yang kayak gue pengenin gitu S2, ngerti gak kayak? Kayak yang benar bidang gue kalau misalnya iya yang kayak fokusnya yang lu banget gitu. Yang lu banget. Jadi kayak S1 ini kayak cuman sebagai ya belajar kayak ambil ilmunya pasti ya ambil juga lah yang serius gitu, tapi kayak lebih ngebentuk pola mindsetnya aja sih, kayak lebih fokus di situ gue. Terus kalau misalnya untuk apa untuk organisasi gue pengen coba BMFT UI sih. BMFT nggak sampai yang BEM UI gede gitu, kayak terlalu berat nggak sih kayak ya terlalu berat gitu. Ya semuanya masih ngomong gitu, masih pada nggak berani. Soalnya kayaknya untuk akademi kita juga jadwalnya kan belum tahu kan. Kalau misal tiba-tiba, pasti kan BEM kan sibuk banget kan. Iya. Apalagi kalau misalnya dulu mungkin kayak lebih enak itu bisa ketemu. Kalau sekarang kan pasti meeting kan capek juga. Capek. Ntar malah nggak lulus 4 tahun ya. Waduh. Harus. Kalau fast track itu gimana sih? Gue masih bingung. Aku masih nggak paham kayak gitu-gitu. Nggak paham juga kayak paham nggak kalau? S1 S2 5 tahun ya. Iya 5 tahun langsung S2 ya. Gue lagi mikir-mikir juga sih itu kalau misalnya emang gue kuat ya. Kalau nggak kuat ya udahlah. Itu coba dulu nih. Nah kalau untuk KPD-nya tuh gue sama kayak lu Kol, gue ke air modeling. Gara-gara gue nonton yang videonya profil kemarin kan, kayak model pesawat gitu kan. Keren juga nih kan. Nah, bener-bener. Pengen coba sih gue, pengen ikut lomba-lombanya juga gitu. Ikut timnya lah. Nah terus kalau misalnya untuk kayak kegiatan kampus yang apa UKM ya? Iya UKM kayak eskul. Ya kayak eskul gitu. Nah gue belum kepikiran buat ngambil sih, soalnya kayak yang dari SMA 3 tuh gue kayak serius banget nih eskul basket. Nah akademi gue ketinggalan gitu jadinya. Kayak nah di kuliah ini kayak gue pengen belajar kayaknya untuk UKM nih mungkin nggak terlalu berefek sampai naikin nilai gue deh. Mending kayak gue kayak emang fokusin akademi. Kalau misalnya pengen basket ya udah basket aja bareng teman-teman kayak basket main-main doang kan. Ya nggak perlu dijadwal gitu. Main bola kita kan, ada lapangan bola kan masalah. Ada. Iya. Main futsal gitu sih buat olahraga di kuliah. Nggak ada UKM-nya tapi semuanya ya main aja. Kayaknya gitu. Riding lah kita kan, gitu-gitu yang gue pikirin sih. Nah itu. Mantap. Tapi emang kalau kayak organisasi gitu kan emang nambah soft skill gitu, kayak lu leadership lu, decision making lu, kayak ya lu berinteraksi dengan yang lain. Kalau kayak UKM gitu menurut gua ya kayak ya udah mending itu udah lewat lah masanya lu fokus belajar basket, belajar bola gini-gini. Mending buat main-main aja. Lu nggak jarang lah lu jadi pemain bola sekarang gitu. Soalnya kalau misalnya lu pengen emang fokusin ke basket, harusnya lu masuk sekolah basket gitu, jangan ke UI. Iya itu maksudnya. Fungsi kita basket cuma buat refreshing doang, nggak diseriusin gitu. Maksudnya kalau misalnya di UI juga kayak latihannya kena siksa gitu, basketnya kan gak enak juga kan. Iya. Artinya nggak kayak latihan yang keras gitu, kayak gue udah kayak males gitu untuk latihan yang keras gitu, gue kayak pengen ya. Kalau untuk bawa nama UI ya kita lewat yang kayak KPD DKM tadi, kayak modeling gitu-gitu, itu udah bawa nama sih, udah bagus juga menurut gue. Kalau kita UI mungkin nggak mau lagi kayak ngambil yang ininya internasional doang, kan udah dibilang kan kemarin kita maunya ambilnya yang internasional. Nah sementara kalau misalkan basket internasional tuh lu kayaknya bukan dari UI kayaknya cocoknya dari sekolah basket, sekolah futsal gitu. Sebagai having fun aja lah. Kalau untuk yang fokus akademik kayak menunjang akademi yang kayak masih kayak
yang KPD kan ada kayak hubungannya sama akademik kan, kayak misalnya lu kayak belajar juga gitu di akademiknya. Ya, Nah itu kayak pengaplikasikannya. difokusin nggak apa-apa gitu. Lebih bagus. Bener-bener. Iya. Setuju sih gua kayak gitu. Kita bahas laporan lagi nih, kayak ada sisa 1 menit gitu. Apa ya? Sesi tanya random aja lah ya. Boleh. Intermezzo lagi. Oh gini Val, gue pengen nanya Val, lu kan 28 Val ya? Iya. 28 itu sebenarnya kayak ekspektasi orang-orang nggak sih, emang anak-anaknya pada pinter semua, atau emang gara-gara kuota dari SMA-nya tuh emang udah bagus dari dulu, jadinya kayak peluang untuk masuk ke PTN-nya lebih gede gitu? Kalau yang lu bayangin emang 28 tuh gimana? Maksudnya kayak semua Kayak orang pinter banget gitu, pinter banget gitu, kayak gitu deh, ambis gitu deh. Ini sih kayak kalau gue bandingin ya dengan pengalaman gue sebelumnya, setelah gue masuk 28 tuh yang jelas setiap orang tuh minimal dia peduli, maksudnya kayak sebandel-bandelnya orang, semalas-malasnya dia masih peduli sama yang namanya nilai, dia masih kadang kalau mau ulangan dia masih belajar, masih ada usaha lah kalau misalkan gue bandingin sama orang-orang yang pernah gue kenal sebelumnya. Itu satu. Terus dua, ya 28 yang gue banggain sih sebenarnya dari 28 bukan pinternya sih sebenarnya, tapi organisasinya menurut gue 28 tuh udah rapih lah. Kalau misalkan ini setiap organisasi tuh udah punya kayak protokol gitulah, kayak udah ada bukan protokol sih ya, pokoknya udah ada punya sistem yang jelas. Nah gue lumayan kaget ke awalnya, kayak wah ternyata ini di sekelas SMA tapi kayaknya udah mulai menerapkan kayak sistem kuliah gitu lah. Bener. Gue rada senangnya di situ, gue bersyukur masuk ke 28. 28 kayaknya sih emangnya. Alhamdulillah. Maksudnya kayak nggak sampai, lu tahu kan kayak misalnya di SMA gue tuh kayak ada orang kayak yang bodo amat gitu sama pelajarannya. Kalau di 28 nggak kayak gitu ya? Ya selain gue liat nggak ada yang separah-parah banget lah. Ya mungkin sampai si denial yang kayak cuman masuk pulang nongkrong nggak gitu kan? Ya seandainya ada yang kayak gitu, dia kalau mau ulangan juga masih ambis, mau UTBK aja kan, masih ini. Nah, iya, benar. Lagi nggak? Nanya-nanya aja lah, sedikit lagi kali. Kalau gue sih udah cukup sih sebenarnya. Lu gimana Pak? Ya. Cukup. Udah sih cukup. Oh ya udah, kalau udah cukup, berarti kita akhirin aja lah ya sesi peer counseling-nya hari ini. Oke, jadi gue pengen bilang terima kasih nih sama lu berdua udah nyempatin waktunya. Semoga ntar kita bisa makin akrab lagi ya, bisa atau sama ini juga tugas-tugas mudah-mudahan lancar sampai kuliah nanti. Semoga kita bisa lulus bareng lah ya intinya. Sudah bareng kan kece banget tuh ya. Diarak ya. Diarak bareng-bareng. Sampai naik tronton kan tuh gue liat tuh, sampai naik tronton gitu. Tronton ya. Mantap. Oke. Sekian dulu gue sebagai pembawa acara di sore hari ini. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore.